Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sahabat podcast Pojok Cerita Zakat. Alhamdulillah hari ini kita kehadiran tamu yang luar biasa. Salah satu orang yang menentukan bagaimana zakat di Jawa Tengah bisa digerakkan dengan luar biasa telah hadir bersama kami. Beliau Wakil Ketua 4 Basnas Provinsi Jawa Tengah, Gus Haji Solahuddin Ali SH CRP yang saya hormati. Selamat pagi Gus. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan diskusi banyak hal Gus. Di pojok cerita podcast Basnas ini kita coba ambil tema zakat itu mudah dan menenteramkan. Jadi bagi saudara kita, teman-teman kita, terutama teman-teman kaum milenial, bagaimana kita bisa berzakat dengan mudah, tidak harus ribet, tidak harus antri, dan yang jelas bikin kita nyaman dan tentram. Dan kegiatan podcast kita ini termasuk perdana. Alhamdulillah kita punya studio di Basnas Banyumas. Mungkin saya minta ada pendahuluan dari Gus Solah terkait dengan podcast yang kita miliki. Barangkali ini bagian dari menginspirasi teman-teman kita di Banyumas. Terima kasih Pak Kiai Kodir. Ini sahabat Basnas, saya ini ada di podcastnya Basnas Kabupaten Banyumas. Tempat pojok cerita tentang zakat. Ini sesuatu yang asik ini, baru. Dan alhamdulillah Jarang ya. Alhamdulillah saya termasuk yang perdana ya. Ngawali. Jadi kita nanti bisa banyak cerita ya, cerita-cerita tentang cerita-cerita tentang filantropi, khususnya zakat itu sedekah di masyarakat kita, dan kita juga bisa melakukan edukasi. Ini luar biasa nih, apresiasi untuk teman-teman Basnas Banyumas. Terima kasih Gus. Jadi kita juga nanti akan berkolaborasi dengan semua stakeholder Gus, dari eksternal ya, baik dari pemerintah daerah, dari MUI, dari pengusaha dan lain-lain, dan mungkin kita akan hadirkan juga kaum milenial Gus. Ini yang mungkin kita akan coba ya. Kalau hari ini tadi kita sudah mengawali juga dengan beliau Pak Kiai Daroji, dan hostnya itu tidak tanggung-tanggung ini. Hostnya dibawa dari Semarang. Seharusnya kita ingin cerita tentang bagaimana sih sebenarnya implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Nah, bagaimana tentang zakat di Banyumas, khususnya di Jawa Tengah mungkin. Gini, Pak Kiai Kodir, undang-undang, jadi kita sekarang sudah ada undang-undang baru ya, tentang pengelolaan zakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Saya katakan masih relatif baru karena itu PP-nya baru 2014. Mungkin banyak masyarakat kita yang juga masih awam tentang ini. Nah, barunya apa? Ini yang diatur bukan hukum zakatnya ya, tapi pengelolaan. Jadi pengelolaan ini kira-kira proses dari mulai pengumpulan, distribusi sampai pelabuhan, itu pengelolaan. Nah, menariknya menurut saya, jadi kalau kita membaca secara keseluruhan, itu spiritnya dengan ketika ada muncul pengelolaan zakat itu, hari gini udah nggak zaman lagi zakat sendiri-sendiri itu ya. Gitu ya. Tapi zakat itu harus dikoordinasikan, dikonsolidasikan kemana? Melalui lembaga-lembaga amil zakat. Jadi mulai ada Basnas amil zakat atau lembaga amil zakat yang mendapatkan izin. Nah, ini kalau ini benar terjadi loh, karena di sana di dalam undang-undang ini ada satu pasal yang mengatakan setiap orang dilarang bertindak dan berlaku sebagai amil tanpa izin. Ini kan nggak boleh nih gitu. Nah, maka bagusnya zakat itu harus dikonsolidir, dikumpulkan jadi satu. Karena kalau itu dikumpulkan dahsyat ini Pak.
luar biasa ya. luar biasa. Karena gini, saya beberapa kali kalau tanya kalau ketemu teman, kalau kita punya uang 8 juta, Iya, 8 juta itu 2,5%-nya kan kurang lebih 200 kan, iya. 200.000. Kalau kita punya uang 200.000, itu kira-kira kalau kita ke warung itu beli kalau kita mau kasihkan ke orang, kita mampir warung, kita beli amplop berapa? Satu, Iya, atau dua, atau empat, atau 8 Iya. gitu loh. Ternyata ada jawab 8. Berarti kalau 8 per amplop kan 25. Iya. Nah, itu yang terjadi. Kecenderungannya kita begitu. Atau amplopnya 4, berarti kan 50-50. Nah, kita masih terbiasa begitu. Pesto, Betul. nggak tahu pesto, Mas? Iya. Tipis tapi roto. Nah, cuma gitu. Kalau itu yang terjadi begitu dan selama ini banyak begitu. Daya daya ungkit zakat ini nggak terjadi. Daya ungkit makosid dari zakat untuk mensejahterakan nggak terjadi. Iya. Bagaimana 50.000 bisa mensejahterakan? Kan itu nanti ketahuan anaknya diajak jajan bakso udah Jadi selesai. Gus, konsepnya Konsumsi. mungkin gini, ada pepatah al barokah ma'al jamaah itu. Iya, tetapi kalau itu tipis toh tadi, Heeh. itu hanya menjadi kesenangan sesaat, ketentraman sesaat. Sesaat. Kenapa? Ya habis itu bakso, besoknya udah berakhir di WC kan, udah Iya, selesai gitu loh. Nah, tapi berbeda dengan sejak ada pengelolaan itu, kita sudah Basnas, kita sudah diarahkan melalui undang-undang itu ada konsep mustahik konsumtif, ada mustahik produktif. Jadi konsumtif itu kalau memang dia ada kebutuhan khusus atau dia harus belum atau sudah tidak produktif lagi, baik konsumtif katanya. Tapi kalau orang di pepatah kita udah kasih ikan lah kira-kira gitu. Tapi kalau yang dia masih produktif, masih sehat, masih seger dan sebagainya, ya dia harus produktif. Kita kasih pancing gitu. Nah, itu yang terjadi. Maka beberapa praktek yang sudah kita lakukan ya di Basnas itu, kalau kita melakukan tasarruf produktif itu kan di kita skema besarnya ada 2. Iya. Ada yang bantuan modal usaha kalau dia sudah punya usaha, ada yang kita latih kalau dia memang belum punya keterampilan atau belum punya usaha, kita latih sehingga dia bisa berusaha. Itu indeks bantuannya kurang lebih per orang ya sekitar 2-3 juta. Bayangkan Pak Petir, artinya apa? Dengan yang zakat sendiri-sendiri tadi yang 200.000 tadi, udah gitu amplopnya dibagi kan hanya 50.000 nggak jadi apa-apa gitu. Nah, itu yang masih problematik di kita. Berbeda kalau itu zakat itu dikonsolidasikan, jadikan satu, itu kita bisa membantu untuk mensejahterakan dengan modal. Nah, kita juga ada yang misalnya yang konsumtif yang lain, misalnya yang RTLH. RTLH itu bantuan rumah, kita bantu di kisaran 15 sampai 20 juta. Itu kan berarti ada berapa muzaki di situ. Tapi itu tidak akan terjadi kalau tidak ada zakat yang dikoordinasikan tadi, dikonsolidasikan. Nah, itu kemanfaatan. Kita membayangkan kalau di Indonesia ini atau di Jawa Tengah lah ya, kalau kesadaran muzaki itu ada, kemudian mereka zakatnya adalah dikoordinasikan, dikonsolidasikan, kita membayangkan betapa banyak mustahik atau kelompok fakir miskin yang akan terentaskan dengan zakat infak sedekah. Jadi gini Gus, ini juga bagian yang saya kira nanti teman-teman sahabat Basnas dan juga teman-teman yang dari DAS, bahwa menurut IPPZ itu Banyumas potensinya luar biasa, 920 miliar Gus. Nah ini yang saya kira kita butuh ilmu dari Gus Solah ini, mewujudkan itu. Kita masih di tataran mungkin sekitar 60 sampai 70 miliar. Nah ini Gus, semoga Potensinya ini strateginya 900 kan. 900 Gus. Yang kehimpun baru berapa? Baru sekitar 60 sampai 70 miliar 60 dari miliar. Basnas dan LAS itu. Sisanya kemana kan? Pertanyaan, sisanya kemana? Sisanya itu ya mungkin ada yang zakat sendiri-sendiri. Betul. Kan gitu. Yang
Yang kedua ya mungkin juga ada yang mohon maaf belum berzakat, kesadaran itu. Nah, ini yang PR kita bersama-sama. Ya, kita punya kewajiban untuk menggerakkan masyarakat ini melakukan edukasi literasi tentang zakat ini. Bahwa zakat itu gampang kok, ya kan? Iya. Di Banyumas kan sudah ada QRIS juga, sudah tinggal klik aja. Nah, memang meskipun zakat itu wajib, pada pengamalannya itu kita voluntary, masih voluntary. Ada kesadaran muzaki sendiri yang menghitung sendiri berapa yang dizakatkan. Kita belum, undang-undang kita belum ada kewajiban untuk memaksa kamu harus, karena kalau memaksa ini kan harus ada auditnya kan, haknya berapa, voluntary. Tapi nggak apa-apa, tapi itulah kesadaran berzakat itu lebih baik. Nah memang kayak PR-nya tadi kan sudah nggak zaman nih Pak Kotir, orang mau nerima zakat terus antri gitu, saya berjubel-jubel Sulit ya. sulit. Sekarang Terus mohon maaf seringkali kan kadang orang pembagian zakat sampai berjubel-jubel terus ada korban, kan aneh gitu. Sekarang sudah nggak zamannya guys ya. Nggak zaman. Mending zakatnya dikelola, disampaikan, bisa ke Basnas, bisa ke lembaga amil zakat. Udah. Kalau kita percaya sepenuhnya oke, kalau kita masih enggak, kamu mau zakat tetapi dikasihkan asnaf ini enggak ada masalah gitu. Dan enggak ada kok kita punya alasan saya enggak percaya Basnas. Enggak ada. Alasannya enggak ada. Kenapa? Basnas itu lembaga resmi Negara ya. mandatori dari undang-undang, dibentuk oleh pemerintah. Karena dia lembaga pemerintah, karena dia lembaga pemerintah, dia lembaga publik. Lembaga publik dia harus transparan dan akuntabel. Kita diaudit. Kalau nggak percaya bisa lihat di auditnya. Artinya apa? Nggak ada alasan tidak percaya. Betul. Ini untuk teman-teman milenial Gus. Jadi kita coba menggali potensi teman-teman milenial yang mungkin baru lulus kemudian sudah bekerja untuk bagaimana punya giroh ya, semangat untuk berinfak Gus. Kira-kira seperti apa strateginya kita mungkin dari teman-teman LAS dan penggerak zakat ya, penggerak infak sedekah ini juga mungkin kita butuh pencerahan dari Gus Solah ini untuk bagaimana biar teman-teman yang milenial itu apa mungkin dari sejak dini dikenalkan dengan kita punya program umpama edukasi zakat ya, zakat ke pengenalan zakat ke sekolah-sekolah atau bagaimana Gus biar yang milenial itu dari awal bahwa zakat adalah menggunakan lembaga bersama-sama. Ya ini PR ya, masih PR kita ke sana. Sebenarnya kita bangsa Indonesia ini punya fondasi yang sangat kuat. Kita ini terkenal dengan budaya gotong royong. Budaya gotong royong itu apa sih gitu? Terus orang yang paling ini dermawan ya. Gotong royong itu kan sebenarnya hanya bahasa tradisi gitu. Gotong royong itu kan sebenarnya sedekah. Gitu. Orang bangun rumah, yang punya gula bawa gula, yang punya beras bawa beras, yang nggak punya bawa duit, nggak punya apa bawa tenaga. Itu kan sedekah sebenarnya. Artinya apa? Kita punya fondasi yang sangat kuat terkait itu. Nah, dulu orang ngomong gotong royong, ngomong sedekah itu terlembagakan melalui yang kecil-kecil itu tadi dalam bentuk seremoni bangun rumah, hajatan dan sebagainya. Tetapi itu kan juga menular ke yang lain. Maka kita dikenal sebagai bangsa paling dermawan sedunia. Itu ternyata Pak Kodir, setelah saya baca itu salah satu indikator kenapa kita itu dermawan itu adalah sejauh mana respon kita ketika ada orang yang tidak kita kenal itu minta bantuan, kita bantu. Ternyata gitu. Orang kalau di bangsa-bangsa yang lain atau di negara lain mungkin mikir-mikir kalau tidak kenal, tapi kalau di Indonesia nggak peduli. Ada orang minta bantuan kita bantu. Nah itu salah satu yang membuat ranking kita jadi tinggi itu di situ. Jadi konsep gotong royong itu sebenarnya fondasi awal itu ya. Fondasi awal bahwa anak-anak kita kenalkan sejak dini untuk sedekah itu. Nah
tugas kita memang sekarang Basnas dan juga lembaga amil zakat lain adalah kembali mendorong edukasi itu bahwa akan sangat bermanfaat kalau tidak hanya zakat, termasuk infak dan sedekah itu kalau dilembagakan, dikoordinasikan, dikonsolidasikan menjadi satu, tidak sendiri-sendiri. Nah, ini mohon maaf, di masing-masing daerah itu pasti ada perda tentang memberikan kepada peminta-minta di lampu merah. Tapi apakah itu efektif? Mesti nggak efektif. Ya karena dermawan tadi. Dermawan tadi. Ya. Tapi bahkan bisa dari situ pendapatnya ngeri itu. Ya, enggak. Itu kita mau bayangkan saja kalau itu sedekah itu dikonsolidasikan. Itu bisa terkumpul berapa dan bisa digunakan untuk memberdayakan berapa orang. Betul. Itu sebagai contoh yang mungkin agak ekstrim. Nah, artinya apa? Masyarakat kita harus punya, kita sadarkan bersama. Oke, hari ini tidak lagi zamannya sedekah sendiri-sendiri, infak sendiri-sendiri. Zakat juga itu sama. Harus kita konsolidasikan. Kemana? Lewat badan amil zakat, lewat amil zakat. Udah itu selesai. Jadi, kalau kita nggak percaya, nggak ada alasannya. Tinggal cek auditnya ada apa tidak. Kalau kita butuh apa? Nah, hari ini kan orang semua serba sibuk nih Pak Kodir. Betul. Nah, tinggal kita minta laporan. Saya sudah zakat infak sedekah. Saya minta laporan. Ini kata tasarrufnya kemana saja. Nah, kita sajikan aja. Kita sudah bantu ini. Selesai gitu. Nah, itu memudahkan. Kita nggak perlu repot. Ya, sahabat Basnas yang saya cintai, jadi Gusola punya konsep yang luar biasa. Saya kira untuk mengenalkan tentang bagaimana sih agar sejak dini kita dikenalkan tentang pentingnya zakat, infak dan sedekah. Jadi dari budaya ta'awun ini yang saya kira nanti akan kita dorong bareng-bareng. Dan perlu pemirsa sahabat Basnas ketahui, kalau ingin menyalurkan zakat, infak dan sedekah tidak usah repot-repot. Nanti bisa dilihat di tayangan di bawah ini. Nanti kita punya banyak aplikasi untuk bisa membayar zakat, infak dan sedekah dengan secara online. Cukup pakai HP. Tidak perlu harus datang ke kantor, tidak perlu. Dan silakan bisa kalian kunjungi di websitenya Basnas ya, tentang program-program Basnas Banyumas dan yang lainnya. Dan saya yakin tema kita tentang zakat itu mudah dan menenteramkan. Nah ini Gus, ini sekarang kan orang butuh ketentraman ya. Di saat orang banyak yang galau ini butuh tentram Gus. Ketentraman ini kan datangnya dari banyak sisi ya. Yeah. Dari sisi kita ketika kita sudah ini dari harta kita kan dididik nih. Yeah. Dari harta yang kita ambil atau yang kita peroleh itu ada hak-hak yang semestinya itu dikasihkan orang lain. Yeah. Begitu kita selesaikan tentram. Yeah. Itu satu sisi. Di sisi yang lain ketika itu sudah ditasarufkan, yeah, itu kemudian bermanfaat dan mengangkat banyak harkat derajat banyak orang, kita kan jadi tentem juga. Alhamdulillah banyak orang yang terentaskan dengan uang zakat infak sedekah kita, kan semua jadi tentem. Jadi kan kita tidak bisa hidup berdampingan sementara situasi ekonomi antar orang itu jomplangnya terlalu tinggi. Ya, mohon maaf ya, ada kalau kita bicaranya Sayyidina Ali bilang kan katal faktu ayakuna kufra. Bisa jadi kekerasan kemudian kejahatan itu akan dipicu oleh kemiskinan, kan kira-kira begitu. Maka ketika zakat infak sedekah ini mampu kita masifkan dan kita kelola dengan baik, ketika itu kemudian mampu mengatasi problem fakir miskin, jadi zakat ini bagian dari solusi untuk pengentasan kemiskinan, kan jadi masyarakat jadi tentram kan, tenang kan, kira-kira itu. Artinya gini Gus, jadi memang ketentraman atau kebahagiaan itu sebenarnya bukan hanya milik kita ya Gus, harus milik bersama. Iya, bagian dari orang bahagia itu juga melihat orang lain bisa bahagia. Betul. Itu penting sekali. Jadi Gus, jadi sebenarnya harapan kita ya,
mudah-mudahan dengan podcast seperti ini nanti kita libatkan juga mungkin aktivis penggerak zakat yang lain, milenial juga mungkin kalangan pengusaha Gus. Ya. Ini harapannya atau pesan-pesannya kepada teman-teman nanti seperti apa Gus? Saya kok optimis karena kalau kita melihat sebenarnya di banyak media Iya. itu, kalau ada situasi-situasi tertentu, kemudian terus apalagi misalnya bencana Iya. gitu, kemudian ada penggalangan, itu pasti masyarakat kita tergerak. Artinya apa? Tidak semua orang itu bisa terjun langsung, maka bentuknya adalah partisipasinya adalah lewat uang yang mereka sedekahkan tadi. Iya. Jadi infak sedekah itu juga bagian dari kehadiran kita untuk satu masalah, sementara kita tidak bisa hadir, kan kira-kira gitu. Saya tenaga kita nggak bisa hadir, maka materi atau uang saya yang hadir, kira-kira demikian. Nah, itu menurut saya ke depan akan sangat tinggi, apalagi kan kita punya keyakinan nih Pak Kadir, dan saya kira itu terus ditularkan bahwa yang namanya sedekah itu selain itu menjadi tolak bala, kan bagian dari kita menghindarkan diri dari bala, karena ketika kita bersedekah banyak yang mendoakan kita gitu, itu juga bagian dari membuka pintu rezeki, dan itu benar gitu, sehingga orang akan bergerak ke situ. Dan faktanya dan di Indonesia itu, di masyarakat kita tuh orang sedekah itu mudah sekali. Jangan sepelekan uang 2.000 Pak Kodir. 2.000 tuh kalau sendiri-sendiri, coba itu kalau ada orang 100 kumpul jadi satu, sudah 200.000. 2000 nolnya digandeng ya gitu. Kalau kumpul lagi berapa? Kalau per kali berapa hari sudah berapa? Yang menarik juga ada teman-teman yang penggerak dari zakat itu, dia hanya modal koin 500, nyatanya bisa kumpul uang 5 miliar gitu. Dari koin 500 bisa menjadi miliaran. Dahsyat. Artinya sekali lagi, zakat, infak, sedekah yang dikoordinir, yang dikonsolidasikan itu pasti akan lebih manfaat. Pentasarufannya pasti akan lebih manfaat untuk pemberdayaan umum, mendaya gunakan umum, itu pasti. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Basnas yang saya hormati ya, kita dapat pencerahan yang luar biasa. Jadi kalau kita hanya memberikan orang 2.000, maka orang hanya akan berpikir saya paling bisa beli permen gitu. Tapi kalau 2.000 itu dikonsolidasikan, apalagi kita banyak lembaga zakat yang sudah secara resmi berbadan hukum dan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan, saya kira akan menjadi luar biasa. Dan ini mungkin yang teman-teman sahabat yang kita perlu berpikir semuanya, bahwa kalau kita sendiri-sendiri, maka kemanfaatan yang kita berikan kepada orang lain kurang. Tapi kalau kita berjamaah, kita bisa membantu saudara kita yang rumahnya akan roboh, ada bencana begitu. Yang terakhir mungkin Gus Solah bisa memberikan statement tentang bagaimana sih seharusnya Basnas Banyumas ke depan. Mudah-mudahan dengan hari ini kita launching podcast ini kira-kira berdampak seperti apa, Gus? Saya melihat Basnas Banyumas sudah sangat luar biasa progresnya dan akselerasinya ya, bagaimana ini mampu meraih kepercayaan dari banyak pihak. Tinggal ini bagaimana itu dijaga dengan baik, sehingga kemanfaatan kehadiran dari Basnas itu akan semakin dirasa oleh banyak pihak. Saya yakin nanti pelan tapi pasti semua akan merasakan. Karena apa? Basnas ini punya kelebihan dibandingkan yang lain. Basnas, kalau saya sampaikan di mana-mana, kita itu punya mampu, kan kita ini kan lembaga resmi dibentuk oleh pemerintah. Kita itu punya kelebihan. Kenapa? Karena kita bisa melampaui atau mengatasi yang namanya budget constraint, kendala budget. Kendala budget itu apa? Budget constraint itu ada dua, Mas. Satu itu terkait dengan mekanisme perencanaan. Jadi apa yang kita kerjakan sekarang itu
itu harus direncanakan setahun sebelumnya. Itu kalau kita berbicara APBD atau APBN itu modelnya begitu. Yang kita kerjakan hari ini sebenarnya sudah kita planning. Artinya apa? Kalau ada sesuatu yang tidak terduga hari ini, tidak bisa serta-merta kita tangani dengan anggaran APBN atau APBD. Itu soal. Kemudian yang kedua soal alokasi budget. Ya alokasi budgetnya sudah ada alokasinya. Kalau tidak bisa seenaknya sudah di Basnas bisa melampaui itu pasti tentu SOP pasti ada ya, tata cara prosedur pasti ada. Nah itulah kelebihan fleksibilitas Basnas di situ, dan kita sebenarnya sudah merasakan manfaat gotong royong luar biasa. Nah, hari ini gotong royong itu dilembagakan melalui lembaga resmi, ada Basnas, ada lembaga amil zakat. Itu sebenarnya kalau saya melihat, jadi ini wujud lain ya, wujud lain dari pelembagaan gotong royong. Jadi maka hari ini sejak ada undang-undang pengelolaan zakat itu tidak zamannya lagi orang zakat atau infak sedekah secara sendiri-sendiri, harus terkonsolidir, harus terkoordinasi melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang mempunyai izin, kira-kira begitu. Terima kasih. Jadi teman-teman sahabat Basnas yang saya hormati, jadi kita kembali mengingatkan kepada teman-teman semua, mari kita bersama-sama membantu saudara kita. Kita akan merasa nyaman kalau kita bisa memberikan kenyamanan juga kepada orang lain. Maka kalau teman-teman ingin menyalurkan zakat, infak, sedekah, silakan bisa hubungi di layanan yang ada di media ini. Bisa lewat Oppo, bisa Kris dan yang lain-lain. Yang terakhir Gus, mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat-sahabat kita baik yang mustahik atau muzaki, Gus. Sahabat-sahabat Basnas, sahabat muzaki, sahabat mustahik, Basnas itu didirikan atas mandatori undang-undang. Dia adalah lembaga pemerintah. Karena dia lembaga pemerintah maka dia lembaga publik. Karena dia lembaga publik dia harus dituntut untuk transparan dan akuntabel. Artinya tidak ada kata untuk tidak percaya sama Basnas, karena Basnas tadi harus diaudit. Dan tidak hanya itu, di Basnas ini para pimpinan ini juga tidak seenaknya bisa menjalankan Basnas, karena kami juga diatur oleh peraturan-peraturan yang ada, termasuk juga kita juga ada ancaman pidana kalau kita tidak amanah. Maka ini penting, yang pertama. Yang kedua ya, mari kita membiasakan diri untuk melakukan zakat, infak, sedekah secara terkoordinasi, terkonsolidir, tidak sendiri-sendiri. Kalau kita ingin kemanfaatannya itu benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat, karena saya yakin kalau kita nanti kesadaran ini terbangun, kita banyak sekali masyarakat kita itu akan terbantu. Kita pemerintah hari ini dimanapun levelnya, baik provinsi maupun kabupaten, itu punya tantangan tentang pengentasan kemiskinan. Basnas itu inline pasti. Karena apa? Innama shadaqatul lil fuqara wal masakin. Fakir miskin itu prioritas di atas. Artinya apa? Kita pasti akan ke sana. Sehingga apa yang kita kerjakan, yang akan dikerjakan Basnas itu pasti harus inline dengan pengentasan kemiskinan. Kalau pengentasan kemiskinan ini bisa teratasi, berarti kan kemakmuran akan tercapai. Jadi kalau kemakmuran tercapai kan ketentraman terjadi. Kira-kira demikian. Mungkin itu, terima kasih Mas Kiai Khotir sudah bisa ikut nimbrung di podcastnya Pojok Cerita Zakat dari Basnas Kabupaten Banyumas. Terima kasih. Nggih, matur suwun Gus Solah. Pemirsa, alhamdulillah hari ini kita bisa berdiskusi tentang
berzakat itu mudah dan menenteramkan dengan Wakil Ketua 4 Basnas Provinsi Jawa Tengah, beliau Gus Solahuddin Ali. Terima kasih Gus Solah, mudah-mudahan Sama-sama. hari ini diberkahi jenengan ya. Amin. Dan bagi Daroji nanti ini menjadi viral ya. Ya. Viral untuk kebaikan. Nah, mudah-mudahan Basnas yang lain juga mungkin fastabiqul khairat ya. Dari ruangan ini saya kira bisa menginspirasi banyak orang. Mungkin tagline-nya itu dari Banyumas menginspirasi Indonesia itu. Top ya. Oke, saya kira begitu pemirsa yang saya hormati. Sekali lagi terima kasih Gus Solah. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa melanjutkan diskusi kita di lain waktu. Dan kami akhiri dan kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan hari ini sampai bertemu di podcast yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut.